masuk kelas. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi saya cek kehadirannya dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Askal siapa lagi? Desi. Ada teman yang sari? Siapa? Desi. Berarti 2 orang yang tidak hadir. Siapa lagi? Oh ya, Desi. Nah, jadi lembar kerja siswa ini ditulis, jawabannya itu ditulis di bukunya masing-masing. Tapi sebelumnya itu saya bergelompok dulu. Empat orang bergelompok. Guysnya saya lakukan. Kemudian nanti diinfokannya. Jadi nanti tugasnya itu tulis nama kelompoknya di buku sekolah yang ditulis. Tulis di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini. Nah, ini soalnya. Ada soalnya di dalam, bisa dibaca. Kemudian untuk petunjuk pengertian soalnya semuanya ada di dalam. Jadi mohon tertib ya. Jangan ribut. Karena saya kelas 5 dulu. Sama kelas 4. Bisa ya, jangan ribut ya. Karena nanti kedengaran dari saya cek nanti gak mau dengar. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Nah, kita berbincang lagi dalam proses pembelajaran. Ini karena saya mau mengajar di kelas 4, jadi materinya hari ini adalah kerja individual. Tahu individual? Sendiri-sendiri ya, kerja individual. Kemudian nanti kan ini materinya dibaca dulu materinya. Materinya setelah dibaca yaitu nilai dan perubahannya. Jadi dibaca dulu materinya, kemudian soalnya nanti di dalam sini. Singkat mohon nanti masing-masing punya. Selamat pagi. Kelas 4 ya. Hadir semua hari ini. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Putri Aisyah. 2 orang ya. Berarti ini kelas 4 banyak yang hadir. Jadi hari ini kita akan kembali belajar di mata pelajaran PPKN. PPKN materinya itu adalah proses terbentuknya desa dan kota. Ada yang bisa membayangkan bagaimana itu kota, bagaimana itu desa. Kenapa ada yang namanya kota, kenapa ada yang namanya desa? Kenapa Balaben bukan kota? Yang disebutkan
desa dan kota. Apa yang ada di kota tidak ada di desa. Apa? Kemarin, betul. Apalagi? Apalagi? Apa yang ada di kota tapi tidak ada di desa? Kantor. Kantor apa dulu? Kantor desa ada di bawah. Betul? Kantor polisi, betul. Kantor polisi itu cuma kita ada di kota. Apalagi? Bank. Nah, apalagi? Rumah sakit, betul, masuk juga. Coba apa lagi? Nah, iya. Jalan luas. Apa? Pasar malam. Tapi pasar malam biasanya ada juga di desa. Cuman yang paling sering itu di kota. Tahu? Pasar malam ya. Apalagi? Nah, jadi salah satu faktornya yang menjadi pembeda itu adalah fasilitasnya. Fasilitasnya kota itu lebih banyak daripada desa. Kalau di kota jalannya lebih luas, ada tower listriknya itu lebih banyak. Nah itu salah satu yang membedakan. Ini kita mau belajar tentang pengertian desa. Dan tahu sebelumnya pernah belajar soal ini? Pernah ya? Kita mau belajar pengertian desa dulu sebelum masuk dalam pengertian kota. Jadi desa adalah wilayah tempat tinggal yang umumnya masih memiliki suasana alam yang asri. Penduduknya terlalu padat dan kegiatan ekonominya didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan atau peternakan. Nah ini yang menjadi ciri-ciri dalam desa. Karena di desa itu lebih banyak petaninya. Tuh ada yang petani bergelumuran di kota. Silakan daros. Tidak pernah kan? Yang paling sering ditemui pasti di desa. Tuh paling sering ditemui pasti di desa. Kemudian perkebunan. Pasti di kota juga ada kebun, tapi tidak seperti yang ada di desa. Kebun-kebun di kota itu relatif lebih kebanyakan lebih ukurannya itu lebih kecil. Karena orang-orang di kota biasa punya kebun di halamannya, tapi untuk sayurnya saja beda dengan yang kita di desa. Di desa itu ada yang kebun khusus kopi, kebun khusus pohon durian, tapi luas. Mereka punya desa itu punya kebun yang lebih luas. Coba apa tadi pengertiannya desa? Ada yang dengar kan? Apa? Pengertian desa. Pengertian desa adalah pokoknya intinya desa itu punya sektor perkebunan, pertanian yang lebih apa? Lebih banyak. Itu begini. Lebih banyak. Kemudian yang berikut kita akan belajar, kita akan mengetahui lebih luas tentang proses terbentuknya desa. Masih desa. Proses terbentuknya desa. Proses terbentuknya desa biasanya terbentuk karena apa yang ada di desa yang lebih banyak dimiliki desa daripada kota. Ada yang tahu? Biasanya kalau di desa itu tanahnya lebih subur.
namanya banyak di desa, lebih banyak sawah, lebih banyak kebun. Beda dengan di kota. Nah, dari sistem pertanian saja di desa itu lebih banyak. Makanya kalau dibilang soal kebutuhan manusia, soal makanannya, minumannya lebih banyak itu datangnya dari kita petani, dari desa. Iya kan? Bisa dipahami soal desa? Bisa. Itu materinya kan bisa semua dilihat. Sebab penelitiannya yang materi. Coba yang terkompetisi di desa. Coba kasih kembali apa intinya desa. Apa itu didominasi? Apa itu didominasi? Didominasi itu artinya lebih banyak sektor pertaniannya, perkebunan dan peternakannya seperti ini. Nah di kota kan jarang, lebih banyak di desa itu pertanian, lebih banyak sawah, lebih banyak dia kebunnya daripada dia kan. Nah, kemudian faktor sosial. Sekelompok orang menetap dan membentuk komunitas baru di desa. Kalau di desa biasanya orang menetap. Beda kalau di kota. Orang kota kalau pun begitu sama, usahanya bangkrut pasti gila. Mereka biasanya berpindah tempat kalau di kota. Orang yang sama. Nah, kemudian faktor keamanan. Orang memilih menetap di tempat yang aman dari bencana dan serangan. Kalau di kota, apalagi kalau di kota-kota yang penduduknya lebih banyak, di kota-kota yang di daerah pantai, biasanya itu mereka kalau misalnya terjadi banjir, itu biasanya terjadi di kota. Nah, yang membedakan itu adalah desa itu faktor keamanannya lebih tinggi. Soal bencana alam. Kalau di tempat tidak ada banjir, orang berarti ke sini. Jangan kita kembali ke tujuan yang kita tahu karena ada memang tersumbat. Nah, jadi itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian faktor ekonomi. Faktor ekonomi di desa itu sangat dipengaruhi dari pertanian dan peternakan. Kalau di kota kan biasanya orang lebih banyak punya usaha kios, bukan lagi pertanian, tapi mereka itu punya usaha-usaha di kota yang mereka tempati tinggal. Beda dengan yang desa, kita di desa pelihara ayam, pelihara babi, pelihara berbagai macam hewan yang bisa kita buang. Kemudian apa lagi?
Kemudian kota, apa pengertiannya kota? Coba baca lagi. Kota adalah daerah yang lebih terdapat bangunan-bangunan modern. Kegiatan ekonomi lebih beragam. Seperti Jasa. dan memiliki fasilitas yang lengkap. Nah, bisa dipahami. Kan saya jelaskan tadi desa itu yang pertama membedakan dengan kota adalah fasilitasnya. Nah, kuayu samir, kuah dia Indomaret kayak kota. Itu sekali. Karena di desa itu jarang sekali dibilang ada Indomaret. Nah, itu salah satu yang membedakan. Kemudian infrastruktur artinya fasilitas yang ada di kota itu lebih banyak. Kemudian bangunannya di sana lebih padat dibandingkan di desa. Bangunan di kota lebih padat dibandingkan di desa. Itu yang jadi pembeda antara kota dengan desa. Kemudian jasa. Kalau di kota biasanya orang-orang yang di desa itu cari kerja di kota, bukan malahan dari desa yang mau cari kerja di desa sendiri. Tapi kebanyakan orang yang di desa itu ke kota untuk cari kerja. Kemudian pertukaran jasa di sana lebih banyak. Banyak orang yang lebih banyak keahliannya di sana dibandingkan di kota. Kalau di kota kan, kalau berbicara soal jasa, di kota itu lebih banyak yang bisa servis HP. Itu juga merupakan bagian dari jasa mereka. Kalau di desa ada, tapi lebih banyak itu di kota. Kalau di kota bisa kita temui di ujung kota, di ujung yang sana, di ujung sini, di tengah kota ada semua. Bahkan terbagi ke beberapa bagian di kota. Semuanya punya. Jadi di sana lebih banyak. Kemudian apa sih bagaimana sih proses terbentuknya kota itu? Yang pertama itu apa? Proses terbentuknya kota berkembang dari apa yang pertama? Yang paling bawah. Pusat perdagangan. Daerah ramai karena pasar atau pelabuhan. Penduduk di sana lebih padat dibandingkan di kota, di desa. Penduduk kota lebih banyak dibandingkan di desa. Kemudian pusat pemerintahan, kantor daerah, kantor DPR, semuanya itu ada di kota. Pusat pemerintahan ada di sana. Kemudian industri. Banyak pabrik dan tempat kerja sehingga orang banyak untuk bekerja. Ini kan orang lebih banyak untuk bekerja. Nah, dari semua penjelasannya tadi, coba sebutkan apa sih ciri-ciri kota? Ciri-ciri kota ada yang bisa baca? Ada yang bisa sebutkan? Bisa pemerintahan. Apa lagi? Penduduknya padat dan heterogen. Kemudian Kehidupan individu. kegiatan Ekonomi kompleks. yang terakhir
Walaupun itu bahasa atau jalan raya sekolah rumah sakit. Kemudian desa, kesimpulannya di bawah, desa sekolah terbentuk dalam bentuk awal sosial, ekonomi dan politik. Coba buka yang lembaran terakhir. Di sana ada apa yang di atas LKS ya? LKS. Kemudian di bawah ada soal. Coba baca soalnya, paham dulu soalnya. Paham semua. Yang ini yang paling bawah, yang tugas kecil, kan di situ amati dan dibuat itu adalah. Tuliskan apakah beda dari tinggal dan desa atau kota, jelaskan alasannya. Bisa dikerjakan ya. Jadi sambil kalian diskusi, sambil ada diskusi, saya mau kelas 3 dulu untuk cek tugas yang di sana. Jadi tolong diketik ya. Jangan ini. Jadi kalau satu di sini, kalau kedua ini jadi tiga, jangan kilo masuk kelas. Jangan kilo masuk kelas ya. Saya tinggal dulu sebentar saya cek. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah, kalau kedua sudah ya. Bisa dibaca nanti kan? Tumbuhan bergerak tetapi tidak bisa berpindah tempat. Makanan bukan dibuat proses fotosintesis. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa seperti keringat dan bensin. Makhluk hidup bertambah besar dan ini disebut tumbuhan dan berkembang. Oke, tentang buat kelompok dua. Ada yang pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua ya? Nah, di situ ada, di situ saya akan berikan tugas individual, dikerjakan satu orang, tahu individual, satu orang, tugas satu orang kita kerja sama ya. Nah, nanti saya berikan tugasnya. Kemudian tugasnya yang tadi itu dijodohkan, ini mau dikerjakan secara sendiri-sendiri. Gimana tadi? Mana tuh ya? Kalau dikerjakan ya, lebih tertib ya. Karena sebentar lagi jam pulang. Sudah selesai? Belum ya? Ada yang sudah selesai nomor 1? Sudah. Selesai parkiran. Coba dulu, coba jadi dulu. Yuk, yang depan mas. Kita dulu kayu. Nah, ada yang mau ditanyakan soal materinya yang masih tadi? Ada yang tidak dipahami? Yang mana?
Jelaskan cara kerja panen surya dalam menghasilkan industri. Ada yang panen surya, ada penjelasannya di dalam. Panen surya itu yaitu kerja di atas surya. Siung di patok. Di atas surya itu listrik yang dihasilkan dari matahari. Nah itu cara kerjanya. Jadi mata langsung mata aluran ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada lagi? Dan di awal. Ada lagi nih? Mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Sudah paham? Ya, jadi terima kasih tadi. Ini karena waktunya sudah mau kita pulang, jadi kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.